Ini Bapak rekam, Bapak ingat, kemudian Bapak amalkan. Nabi bersabda begini. Hadis riwayat Imam Hakim rahmatullah. Man sabara ala snatai asrata raqatan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang senantiasa menjaga 12 rakaat salat setiap hari, dibangunkan satu rumah dalam surga. 12 rakaat salat sunat rawatib sebelum dan sesudah salat fardu. Itu maksud hadis ini. Namun yang 12 rakaat ini sudah ditetapkan oleh Nabi. Apa aja itu? Lanjutan hadis. Arba'an qabla zuhri. Warak'ataini ba'da zuhri. Warak'ataini ba'dal maghribi. Warak'ataini ba'dal isya'i. Warak'ataini qabla subhi. Yang 12 itu apa? 4 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat setelah maghrib. 6. 2 rakaat setelah isya. Iya. 4 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat setelah zuhur. 6. 2 rakaat setelah maghrib. 8. 2 rakaat setelah isya. 10. 2 rakaat sebelum subuh. 12. Langsung pakai hari itu, Pak. Satu istana di dalam surga lengkap, Pak. Bangunannya intan, emas, perak, permata. Ada kolam renangnya, ada mobil mewahnya, ada pesawatnya, helikopternya. Eneng bidadari ini, pelayani, sing cuanti. Kata guru kami kalau cantik itu biasa. Ini cuanti luar biasa. Subhanallah. Setiap hari. Kalau satu hari satu rumah, 1 minggu 7 istana, 1 bulan 30 istana, setahun 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun, makanya kita ini koyo kembali kepada Allah kaya. Dengan apa? Dengan pahala yang luar biasa. Ini satu sisi hadis ya. Siapa yang mau dibangunkan satu rumah istana dalam surga, maka mesti ikut aturan hadis ini. Ini teksnya begitu. Nanti saya sampaikan juga hadis yang lain. 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, 2 sebelum subuh. Dan khusus untuk sebelum subuh ini, Bapak-bapak sekalian, Nabi paling menjaga, nggak pernah tinggal. Nabi nggak pernah tinggal, menjaga ini. Subhanallah. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam lam yakun syai' minan nawafili asaddu minhu raka'ataini qabla subhi. Nabi tidak pernah menjaga sholat sunat seketat, sesungguh-sungguh menjaga sholat sunat sebelum subuh. Sebelum subuh Pak dijaga betul. Raka'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunat sebelum subuh lebih baik daripada dunia beserta isinya. Dunia, bukan saya mencirim, bukan Kutalim Baru, bukan Sunggal. Dunia, mana dunia itu? Timur, barat, utara, selatan. Amerika masuk, Rusia masuk, Venezuela masuk, Iran masuk, semua masuk. Yang ada di bawah bumi, minyak, tambang, emas, apalagi batu bara yang ada di dalam laut, planet-planet, kalah semuanya dengan 2 rakaat fajar. Qabla subhi, 2 rakaat sebelum
subuh. Jaga ini Pak, pegang ini betul-betul. Dan andai kata Bapak karena sesuatu uzur, barangkali pas sakit perut pula, ketinggalan, nggak sempat qobliyah subuh, maka dibolehkan mengerjakannya ba'da subuh. Setelah imam salam, zikir sebentar yang Bapak punya wirid, Bapak berdiri, mundur, sholat lagi. Niatnya qadha, Ustaz, enggak. Niatnya qobliyah subuh. Dengan syarat masih ada waktu subuh. Kalau sudah habis waktu subuh, baru qadha. Kenapa demikian? Dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri dikatakan, pengertian definisi qobliyah, sholat qobliyah itu artinya, qobliyah itu adalah sholat yang dikerjakan setelah masuk waktu sholat dan berakhir ketika berakhir waktu sholat. Itu definisi qobliyah. Setelah masuk waktu. Jadi selama masih ada waktu sholat, qobliyah itu boleh dikerjakan ba'da subuh. Tapi khusus hanya untuk subuh dan zuhur. Jika tertinggal sebelumnya, boleh dikerjakan setelahnya. Lain sholat tidak ada kesunahan untuk melakukan hal tersebut. Jaga ini Pak 12. Ustaz, surga itu gimana? Bapak-bapak sekalian, kita pernah melihat atau takjub dengan satu istana megah yang pernah kita lihat? Pernah. Oh, rumahnya Pak. Sekian puluh miliar, aku nggak masuk dalam pikiranku Pak, ada orang punya rumah sampai 10, 15, 20 miliar, aku ngiopo. Apa ya diinjek karo wong iku? Iku sing injek-injek kan pembantune. Sing blusuk-blusukan nang sudut-sudut omahe. Yang blosok-blosok di sudut rumah itu kan pembantunya. Nek sing duwe majikannya. Dari kamar ke kamar mandinya pun dalam kamar. Ke ruang makan, ruang tamu, ke mobil. Itu aja. Nggak pernah keliling-keliling kemana-mana. Padahal bangunnya melekuk-lekuk, kayak celengan, kayak keong gitu. Ngiopo gitu. Subhanallah. Ada orang punya kekayaan, punya mobil alat berat. Sampai puluhan alat berat itu gimana kayanya? Sampai punya kapal barang laut sekian. Subhanallah. Kalau satu orang yang Allah punya berikan kelebihan, dibangunkannya satu masjid dengan segala fasilitas, diwakafkan ke umat, paling-paling 1, sekian miliar. Begitu mati, kuburannya anyes, nggo AC. Saya minta tolong Pak, anak saya ini tolong dibantu 1 sak, 2 sak biar bisa melaster ini. Melapon ini. Ini ada yang bocor, Mus, kita tengok lagi Mus. Di sini sampai hari ini masih kurang lebih mungkin 15-an santri. Sekarang ini hari-hari sholat, hari-hari ngaji di sini. 2 orang tadi hafizul Quran. Yang dapat pahalanya siapa? Jelas orang tuanya. Dirinya sendiri sudah jelas lah. Ustadznya. Kemudian siapa? Donatur yang pernah bangun ini. Ngasih ini. Nggak ketinggalan lah. Si ngomong pun bagian juga. Wong aku guru GN kok. Ya kan? Jadi Masya Allah. Entah 2 sak, 3 sak nanti. Yang punya diem dulu datang kemari lah. Ulang nanti, Ustaz Mustafa ini sak, 2 sak. Kasih bahan aja Pak. Gak usah kasih duit. Nah. Aku Ustaz punya tenaga. Biar ku plasterkan itu Ustaz. Sediakan aja sarapan kopi pahit. Ubi goreng, mangan awan, ayam kampung, selesai. Sajen jenis ini. Subhanallah. Subhanallah. Semoga Pak ya, insyaallah 50.000 susah berkante. Naik kereta bonceng, tek. Satmus sesak iki. Usahamus iki pasir, piro Pak sekilo? Pasir sekilo. Eneng wah. Subhanallah. Gampang mencari pahala insyaallah. Apa tadi pembahasannya? Sholat sunat. Jaga Pak ya. Ayo sama-sama yuk kita jaga 12. Diingat-ingat. Ustaz, kita di masyarakat kan Ustaz, sebelum asar sholat sunat. Ya. Kemudian sebelum isya kita sholat sunat. Baik, bagus.
Berarti nggak 12 Ustaz. Oh ya mantep lah. Kalau kita turutin bukan 12 lagi. Ada yang 16, ada yang 18. Kalau diturutin Mbak, ada sebagian kita sebelum zuhur 4, sesudah zuhur 4, sebelum asar 4. Itu aja ada 12. Sebelum maghrib 2, 14. Sesudah maghrib 2, 16. Sebelum isya 2, 18. Sudah isya 2, 20. Sebelum subuh 22, Pak. Ada. Hari ini orang yang per hari sholat surahnya 22 rakaat. Ada. Maka jangan heran kalau ada kawan kita badal zuhur ngerjakan 4. Jangan heran. Ada hadisnya. Dan lain lagi keutamaannya. Kalau yang 12 saya sebutkan tadi, itu satu istana di surga. Namun jika 4 sebelum zuhur, 4 sesudah zuhur, diharamkan jasadnya masuk neraka. Man hafadha arba'an qabla zuhri wa arba'an ba'daha haramallahu 'alan nar. Siapa yang menjaga salat sunat 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, enggak masuk neraka. Enggak masuk neraka. Haramallahu 'alan nar, enggak disentuh neraka. Maka kalau kita belajar fikih dalam mazhab Imam Syafi'i rahmatullahi, 4 rakaat sebelum zuhur itu 2 yang muakkadah, 2 yang ghair muakkadah. Ustaz, tapi kebanyakan kita, bahkan Ustaz nganjurkan sebelum zuhur 2. Iya. Kenapa? Karena 2 yang muakkadah, yang dikuatkan 2. Yang 2 lagi tidak dikuatkan. Makanya orang yang menjaga 4 sebelum zuhur, berarti dia kan punya nilai lebih. Punya keinginan yang lebih dalam amal. Padahal tidak dikuatkan, tapi dia buat. Maka pahalanya diganjarkan lebih. Saya Pak belajar di Pakistan 4 tahun. Di negara yang memang mazhabnya Pak, mazhab Imam Hanafi. Subuhnya enggak kunut. Fatihah dalam sholat enggak go bismillah Pak. Enggak. Guru-guru kami enggak pakai bismillah. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Itu guru-guru kami gitu. Syekhul hadis. Saya belajar 10 kitab hadis kan di sana. Enggak pakai bismillah. Subuh enggak pakai kunut. Sami Allah enggak angkat tangan. Sami Allahu liman hamidah. Kalau kita sholat yang 4 rakaat atau 3 atau 2, kan itu duduk terakhir kan Pak, tawaruk kan, mereng kan Pak. Kecuali naik bisulan enggak iso. Lain aja kan, naik bisulan kan. Ada orang naik kereta, mereng dah gini Pak. Orang satu kampung, gaya nih, baru tuku kereta, baru mereng kiri. Tong, tong. Orang nggak tahu Pak, dia lagi bisulan. Maka jangan tengok zohirnya. Orang pakai tong mereng kita emosi utuh, dia bisulan pantatnya. Kalau di Pakistan, orang India itu Pak, nggak ada, duduknya sama aja, iftiros. Mau 2 rakaat, mau 4, mau 3, sama duduknya. Nggak mereng kayak kita, enggak. Itu mazhab memang begitu. Dan zikirnya nggak seperti kita. Astagfirullahaladzim, kuat enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, zikir masing-masing. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Baru nanti kalau guru kami doanya baru agak kuat sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Baru diaminkan. Tapi kalau zikir masing-masing. Dengar kuping sendiri aja, bukan nggak zikir. Tetangga bapak kan ada yang nggak zikir kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kan? Ada. Penghuni bapak itu. Wes kayak kenduri ae. Iki bontot tahlilan. Nerimoni tahlilan. Begitu wong lunga mangan juga. Enggak boleh, tahlilan enggak boleh. Iya. Masalah 4 rakaat sebelum zuhur ini, itu ada 2 pendapat. Apakah kita kerjakan seperti sholat zuhur, menggunakan tasyahud, atau 2-2 seperti subuh, atau dia 4 rakaat sekali tarik, tapi tidak pakai duduk pada rakaat yang kedua. Pendapat yang pertama dikerjakan 2-2. Tapi ini agak lemah. 2-2 itu sholat sunat yang dikerjakan malam hari.
Sholatul lail masna. Kata Nabi, kalau sholat sunat malam buat dua. Maka tarawih itu dua. Witir itu 2-1. 2. Itu pesan Nabi. Hadisnya Imam Turmuzi. Sholatul lail masna. Sholat sunat malam itu 2. Satu pendapat lagi mengatakan seperti sholat zuhur. Yang 4 sebelum zuhur tadi. Pakai tasyahud. Dulu saya pakai itu. Pakai tasyahud. Tapi 1 tahun belakangan ini saya ngamalkan sholatnya langsung tarik panjang 4 rakaat sekali salam, yang 2 rakaat nggak pakai duduk, nggak pakai at-tahiyah. Setelah saya dapat ilmu dari teman-teman alumni Yaman, mereka punya guru namanya Al-Habib Salim Asy-Syatiri rahmatullahi alaih. Sultanul Aulia julukannya, Pak. Tahu Sultanul Aulia, Sultanul Ulama di Yaman, rajanya ulama. Gimana ilmunya itu? Yaman itu negeri 1000 wali. Beliau tuh rajanya ulama. Beliau berpendapat dalam kitab, saya nggak lupa kitabnya, tapi saya diberi ada rekamannya, tapi sudah hilang memang. Cuman saya sudah melihat. Semenjak itulah saya amalkan. Apa kata beliau? Siapa yang mengamalkan sholat sebelum zuhur 4 rakaat, sekali salam, Allahu Akbar biasa, masuk 2 rakaat langsung berdiri, Pak. Nggak pakai at-tahiyatul, enggak, langsung berdiri. 4 rakaat sekali tarik, nggak pakai duduk di 2 rakaat. Kemudian dia salam. Kata beliau, mendapatkan pahala sebanyak rambut yang berada di kepala seluruh orang yang beriman di dunia. Shallu ala Nabi Muhammad. Semenjak itu, Pak, saya amalkan sudah hampir setahun. Luar biasa, Pak. Kok jangankan menghitung rambut orang beriman, rambut Dewi nggak terhitung, Pak. Piro rambut Dewi nggak terhitung. Maka Bapak kalau umroh sama saya Hendro, saya anjurkan umroh. Ada fee-nya, Ustaz ya. Ini iklan ini kan, promosi. Kalau pas nanti setelah sa'i, kita tahallul, Pak. Ojo pelit-pelit, ujungnya botak. Nabi doakan 3 kali keampunan untuk orang yang botak, sekali Nabi doakan untuk orang yang motong pendek. Cuman gini aja. 3 kali Nabi doakan, Allahumma fir lil muhallikin. 3 kali, ya Allah ampunkan orang-orang yang gundul tahallul setelah sa'i. Gundul wal muqassirin. Sekali aja orang yang cuman rambutnya. Jadi gundul. Ustaz, rambutku ini mahkotaku. Omongnya bojoku men ganteng, wis tuwek ae kok. Gaya bris rambutnya boyo. Alah. Botak, Masya Allah. Demikian kalau berwudu, meskipun kita rukunnya ini kan cuma kena 3 helai minimal, tapi kena daging 3 helai kan. Tapi sunahnya kan kita basahi semua, agar supaya ini nanti di akhirat ini bercahaya, kena. Kita ini nanti di akhirat cahaya kita paling kecil kayak sentir. Kenapa? Wong wudu ngini-ngini ae. Cahaya ini ngini ae lah. Kayak wong golek kodok. Cahaya ini golek kodok. Kok kulit kali lah Pak karo rambut kok. Weh basuh ya teleske kabeh kenapa ngono. Biar dia bercahaya. Ya, Nabi bersabda, innal ummati yud'auna yaumal qiyamah ghuran muhajjalin min atharil wudu. Umatku tuh nanti di akhirat itu diketahui dengan cahaya karena bekas wudu. Terang. Oh, iku umatku ngomongin Nabi. Iku umatku. Subhanallah. Mancar jelas. Makanya wajib pelipit dalam berwudu. Tapi kalau rukun sahnya sah seperti itu. Itu tadi pelaksanaannya ya. Tapi kalaupun Bapak mau buat umpamanya seperti sholat zuhur boleh. Cuman kan sayang. Ini fadilahnya. Dan saya yakini itu. Meskipun saya tidak pernah belajar kitab itu. Tapi ini sudah saya tahqiq. Sudah kita dapat dari sumbernya. Dan setelah itu insya Allah saya terus amalkan itu. Nah, kalau yang sebelum asar Ustaz, sama juga Pak. Kerjakan aja sebelum asar. Meskipun tadi yang 12 tadi tidak termasuk asar. Nggak masuk. Rahimallahu mura'an. Sholat qoblal asri arba'an, kata Nabi. Semoga Allah merahmati orang yang sholat sunat 4 rakaat sebelum asar.
Itu doa Nabi. Rahimallahu ra'an shalla qabla al-asri arba'an. Semoga Allah merahmati orang yang sholat sunat 4 rakaat sebelum asar. Ustaz, kami 2, bagus. Buat, nggak ada kebaikan yang tidak dipandang Allah. Yang penting saya pesankan yang 12 tadi, tolong jangan tinggal. Ayo kayakan diri kita Pak di akhirat. Biarlah Pak di dunia rumah cuma batu sepotong. Bawah batu, atas tepes. Maaf, mungkin ngontrak, nggak apa-apa. Nggak akan ditanya dalam kubur, kau punya rumah atau enggak? Kau punya mobil atau enggak? Enggak. Tapi maunya ayo Pak sama-sama kita kaya nanti setelah mati. Pastikan setiap hari bangun satu rumah. Istana dalam surga. Oleh sebab itu setiap kali kita sholat sebelum subuh. Allahu Akbar. Qobliyah subuh nih. Waktu sholat subuh. Alhamdulillah ya Allah. Dapat aku satu tiang istana di surga. Nanti mau masuk zuhur. Cepat-cepat berwudu. Nanti enggak terkejar. Iki payah iki muazin iki. Cepat kali kau mati. Ada muazin di sini. Muazin tolong kasih waktu sedikit. Jamaah FKS MM mulai nanti zuhur, sholatnya 4 rakaat sebelum zuhur. Maka masjid-masjidnya muazinnya tahan-tahan sedikit lah. Ojo ngepet kali komat. Koyo hari anak garis kawin naik. Wah, ada nggak jarang kita jumpai begitu sholat sunat, awak masih sholat sunat pun Allahu Akbar, berarti ini kebelet rumahnya. Aduh, nyantai sedikit. Di sebagian masjid Ustaz Indro itu sudah ditulis azan dan iqamat 10 menit. Ya, 10 menit. Dan itu Pak diamalkan Pak di Pakistan dan di negara-negara lain. Dikasih waktu 10, 15, bahkan subuh Pak. Tidak jarang di masjid-masjid besar markas dakwah atau yang lain. Pesantren juga khususnya. Itu Pak sampai 20 menit. Kenapa seperti itu? Subuh ini kan ada orang yang mau mandi, mau bersih-bersih. Jadi kita kasih kesempatan. Ustaz, kami orang kantor mau cepat. Kalau nungguin orang-orang yang nggak kantor, sholatnya setelah azan, iqomahnya 15 menit. Ya kami kena macet Ustaz di Pam Tirtanadi itu. Aku Pak tinggal di Sunggal Kanan, Pak, sudah 17 tahun seumur pondok Al-Munzir. Baru kali inilah Pak jalan menuju ke sana di aspal. Itu karena bapak-bapak sering posting itu kan. Iya kan Pak? Bapak lewat situ memang nggak apa-apa Pak, itu hak kita loh Pak. Pajak mobil berapa Pak? 4 juta, 6 juta, 7 juta. Makin mahal mobilnya, pajaknya makin mahal. Kereta gitu juga, tapi jalan bodol. Seluruh kepala desa pergi ke Jakarta demo, entah kalau kepala desa sini nggak tahu. Lepas itu kena KPK, mampus. 17 tahun saya tinggal di Sunggal Kanan. Lampu jalan pun nggak ada. Udah 3 kali ganti kepala desa. Nggak ngerti aku. Apa maunya nggak ngerti. Jalan pada itu ada pesantren. Jadi harum nama Sunggal Kanan. Siapa di mana tinggalnya? Sunggal Kanan. Itu santri yang habis bermas. Sunggal Kanan. Itu ulama besar datang di Jakarta. Sunggal Kanan. Jalan ini gini lampu nih. Kalau datang banjir, Pak. Sampah kan naik kan. Ya kan? Kalau udah ada banjir, kan tuh sampah keluar semua. Begitu demon ke Jakarta, kebongkar semua kasusnya. Banjir dulu di Jakarta, baru keluar kasusnya. Subhanallah. Seperti itu keadaan. Maka kita nggak perlulah kaya-kaya di dunia lah. Udahlah Pak. Kalau sudah seumur-umur kita ini, seumur-umur 40 koma ke atas ini Pak. Sudah ada seruan ini. Sudah diseru kita ini. Ada satu hadis begini. Setiap hari malaikat itu menyeru kepada anak-anak Adam yang sudah 40 tahun. Ya Bani, ya Ibnu, ya Ibnu Arba'in. Hai anak-anak, hai manusia yang sudah 40 tahun. Masamu sudah dekat. Setiap hari malaikat nyuruh gitu. Likulli syai'in hasadun, hasad ummati baina sitin wa sab'in. Segala sesuatu kata Nabi ada masa hasad, masa panen. Rambutan ada masa panennya, durian ada masa panennya, lagi musim durian. Jagung ada masa panen, jambu, madu, semua ada masa panen, padi. Dan panennya umatku
di antara 60-70 tahun. Panen, hasad. Kapan panennya itu? Ketika malaikat maut datang. Itulah makna panen. Antara 60-70. Berarti kalau sudah 40 tahun ke atas, kita sudah pakai umur 2/3. Ayo Pak, udahlah. Pala-palai saja ekonomi yang sudah ada. Tapi jangan Bapak kita jadi pemalas, tetap kerja, menghidupi keluarga. Gak usah ngoyo-ngoyo mikirin itu. Ustadz, cemana masa depan anakku? Dulu orang tua kita pernah nggak mikirin masa depan kita jadi apa? Nggak pernah. Bisa hidup kita, bisa punya rumah, punya kendaraan ada. Ya udah, sebagaimana orang tua kita juga nggak mikirkan kita dulu. Kita toh punya juga. Ngapain kita mikiri anak kita? Mereka kan punya Tuhan juga. Tuhannya anak kita kan Tuhannya kita juga. Apa kita pikir Allah itu cuma ngasih kita, gak ngasih anak kita? Apa kita pikir Allah itu melupakan anak-anak kita? Tidak. Ustadz, bukankah meninggalkan generasi yang punya lebih baik daripada generasi yang fakir, peminta-minta? Betul. Tapi bukan berarti habis umur kita untuk itu, lalu kita tinggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, sudah 7:30. Ya, 1 jam. Ada Pak pesan Nabi kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Tadi saya sholat sunat ya, saya minta untuk kita jaga. Ustadz, kalau Jumat gimana Ustadz? Sama Pak. Saya sedih terkadang Ustadz Endro. Mau juga saya sesekali khotib di luar, atau dari dulu saya perhatikan. Orang kalau sudah qobliyah dan ba'diyah Jumat ini, macamnya nggak ada. Saya nggak bahas itu di sini hukumnya Pak, enggak. Tapi saya cuma mengatakan Pak, qobliyah Jumat itu ada. Ba'diyah Jumat itu ada, titik. Gak usah dengarkan orang-orang. Kalau bagi mereka tuh jangankan qobliyah ba'diyah, doa aja pun gak mau kok. Ngapain kita dengarkan? Orang-orang yang gak mau doa itu apa? Bapak doa di belakang, denwis budal mangan nang omah. Tadi sholatnya ikut. Kok sok kali sih gak mau aminkan? Oh iyalah, kan begitu salam selesai hubungan makmum dengan imam. Kan zikir doa sunat Tuhan. Betul, sunat. Cuma kan hubungan hati sesama orang masjid, hubungan sesama masyarakat, menjaga perasaan kan. Bapak lah, coba dia suruh jadi imam, kita tinggal kabeh. Godain dewi. Ngeplung-ngeplung karo setan. Menghargai, taruhlah mungkin imamnya enggak mantep doa. Tapi kan ada perasaan menghargai. Ya, kita ikut dia, maksud kita nggak kita aminkan, kecuali kalau ada uzur lah mungkin. Uzur, udah janji sama orang tadi mau nerima duit, orangnya udah nunggu di situ, takut nanti kelambatan dia pergi. Mungkin, ya nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa nerima duit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil HP taruh. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ambil HP. Ada nggak hadisnya Pak? Ada yang hadis sih. Salam nyekel HP. Masuk para salam astagfirullahaladzim. Ada hadisnya. Bara sholat nang Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita salaman kalau samping kanan kiri. Jakarta. Enggak ada hadisnya. Salaman enggak ada hadisnya. Emangnya tanganku anjing. Kok nggak mau nyalam aku? Ngono. Jelas. HP oleh dijipuk, salaman kalau duluri nggak boleh. Nggak jelas. Ngapain didengerin? Banyak ustaz-ustaz kita yang anjuran kebaikan kok maafah. Api kabari, sehat kan? Wah, mantep ini. Kan enak. Pada sholat, api kabari. Wes, ngomongin dulu ini wes, oke. Nggak ngerti juga sindirannya. Bersalaman hadisnya berguguran. Afdalul a'mal ba'dal faridah. Diperhatikan hadisnya. Amalan yang paling afdal setelah yang fardu, setelah sholat wajib, puasa wajib, zakat wajib. Apa itu? Idkhalul surur alal muslim, menyenangkan hati seorang muslim, nyenengin, buat gembira orang Islam. Ya Allah, gampangnya buat gembira orang Islam. Pak, bar maghrib kenduri nang omahku ya. Insyaallah kita datang, senang kali dia. Pak, ini undangan anakku sunat tekoyo. Siap, kita datang, senangnya hatinya.
ketika orang yang ngundang itu senang, kita mendapatkan pahala lebih, mendapatkan amal yang afdol dari sholat wajib, puasa wajib, zakat wajib. Gampang kan? Mana bapak anu udah 2 hari nggak sholat maghrib ini? Oh iya ya. Oh, dengar kemarin kata istriku belanja jumpa istrinya sakit. Oh ya sakit. Udah yuk, Badai Isa kita jenguk yuk. Ayo. Kumpul-kumpul 10 ribu beli apa gitu. Datangin, senangnya bukan mainnya dikunjungi. Luar biasa amalan ini. Nggak perlu muluk-muluk lah. Zikir sampai 10 ribu bukan nggak baik, nggak kelas kita lah Pak. Jangan bapak aku aja nggak sampai 10 ribu zikir. Enggak lah. Nyenengin orang beriman. Ketika satu orang jadi imam, dia zikir, doa, habis itu balik ke belakang salaman, masih ada lah yang nunggui beberapa orang untuk salaman. Kan senang imam, merasa dihargai, kan senang. Cuma nggak eneng. Waduh kosong, ngambek pasti so nggak teko. Bapak berdosa yuk. Gara-gara bapak nggak nyalam, ngambek den Pak. Wes ngedeng amprope nggak disalam. Tetap qobliyah Jumat Pak, dia Pak kerjain, ini pesan saya. Jangan tinggalin. Tetap 12 rakaat tiap hari. Terakhir pesan saya, Nabi berpesan kepada Sayyidina Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Sayyidina Mu'ad, Khalili ausini khalili. Telah berwasiatlah kekasihku. Sahabat itu kan nyebut Nabi kekasih. Telah berwasiatlah kepadaku kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan apa? Akan 10 hal. Yang pertama, jangan engkau mensyirikkan Allah meskipun engkau akan dibakar hidup-hidup. Jangan mensekutukan Allah meskipun Pak kita akan dibakar hidup-hidup. Tangkap dia. Nah, kau keluar dari Islam. Kalau enggak, kami pancung Pak. Contohnya Pak, jangan tinggalkan Pak. Tetap tegar. Aman tu billah. Serius. Udah apa nanti? Aman tu billah. Itu pesan Nabi. Seperti Sayyidina Nabi, bila ahad ditimpa batu yang besar di tengah terik panas matahari. Ahad. Keluar dari Islam Bilal. Ahad. Pesan Nabi. Jangan mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun meskipun akan dibakar hidup-hidup. Yang kedua, jangan durhaka kepada orang tua. Meskipun kita harus berpisah dengan anak dan istri. Itu pesan Nabi kepada Sayyidina Mu'ad. Jangan kau durhaka kepada orang tua atau salah satu keduanya. Meskipun kau disuruh berpisah dengan anak dan istri. Hari ini kita Pak, laki-laki, sering kita melukai hati mak demi menyenangkan istri. Sering kita membuat mak kita nahan rindu. Kita sibuk dengan kerja dan anak-anak. Udah berapa bulan kita nggak anjang sana ke rumah emak kita. Padahal cuma 1 jam, 2 jam waktu libur ada. Kita bisa ke Brastagi sama anak istri. Tapi jenguk emak kita nggak bisa. Nahan emak kita rasa rindu. Tapi emak kita nggak mau buat retak rumah tangga anaknya. Ditahannya rindunya. Saya meskipun orang tua saya dua-dua sudah meninggal, saya selalu berusaha setiap Jumat setelah anak-anak khataman di makam, saya datang tuh ziarah sama orang tua saya. Dalam hadis, siapa yang menziarahi orang tuanya tiap hari Jumat, maka pertama dosanya akan diampunkan Allah. Kedua, dia dicatat sebagai anak yang berbakti. Meskipun waktu hidupnya dia anak yang durhaka. Tiap Jumat, Ustadz agak jauh, 2 Jumat sekali. Lebih jauh Ustadz makamnya, tiap bulan. Ustadz jauh, tiap Jumat. Khusus, tiap hari kan doakan. Khusus tiap Jumat. Kasih amalan untuk emak bapak yang makamnya jauh. Untuk dapatkan hadis ini. Yang masih hidup Pak, orang tua kita, adik-adik saya sekalian yang hadir di sini. Datang sama orang tua. Senengin. Tidak ada orang tua yang ingin rumah tangga anaknya hancur. Ini Nabi cuma pesan. Bermana apa? Tingginya makom orang tua. Jangan gara-gara anak, istri, harta, kerja, orang tua kita lupakan. Jangan sampai. Yang ketiga, kata Nabi kepada Sayyidina Mu'ad bin Jabal. Jangan tinggalkan sholat, kata Nabi. Jangan pernah tinggalkan sholat
Karena siapa yang meninggalkan sholat, dia telah terkeluar dari Islam. Siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, dia Allah berlepas tangan darinya. Jangan tinggalkan sholat, Pak. Wasiatkan kepada anak istri kita. Kalau kita sudah tidak sholat, mohon maaf, kita keluar dari Islam. Meskipun makna keluar dari Islam di sini adalah kufron biduni kufrin. Bukan seperti orang-orang kafir yang nggak beriman itu, enggak. Dia tetap Islam. Tapi karena meninggalkan sholat, dia sudah keluar dari milah Islam. Tapi statusnya tidak sama dengan orang yang bukan Islam. Bukan itu. Dia tetap Islam. Tapi hakikatnya dia telah keluar daripada Islam. Jaga sholat. Jaga sholat. Yang ketiga, laki-laki Pak ya, berjamaah ya. Ayo, yang sudah istiqomah ke masjid Pak, terus ke masjid. Jangan berhenti. Kalau ada orang yang membantah tentang dari masjid, panggil saya. Saya mau tanya sama siapapun, apapun titelnya. Kalau ada orang yang menentang tentang laki-laki mesti ke masjid, nggak mesti ke masjid, panggil saya. Saya akan sorongkan hadis namanya. Enggak. Ayo Pak. Laki-laki ini gentleman yang ke masjid. Jaga masjid. Jangan mau ditipu oleh syaitan. Yang keempat, jangan pernah jangan melakukan maksiat. Karena satu maksiat mengundang murka Allah. Perhatikan handphone kita. Buang yang jorok-jorok di handphone. Jangan buka handphone kecuali hal-hal yang penting. Dan jaga juga di HP-HP keluarga kita. Jangan sampai ada benda-benda, gambar-gambar, film-film yang Allah dan Rasul yang nggak suka. Yang Nabi Muhammad nggak suka. Buang itu. Di rumah-rumah kita. Jangan ada gambar-gambar artis buka aurat. Kalau mau pakai gambar, Pak, pasang gambar ulama-ulama. Kiai, habaib, pasang Pak. Atau gambar Ka'bah, gambar yang bagus-bagus lah. Pasang. Gambar-gambar yang bukan orang-orang beriman. Kata ulama, mata kita ini, kalau sering dengan orang soleh Pak, hati kita jadi baik. Tapi kalau mata kita melihat orang-orang yang fasik. Siapa orang fasik itu? Orang yang tinggal sholat. Ada pula fotonya di rumah kita. Ada orang yang buka aurat. Ada pula fotonya itu. Ronaldo. Ada pula artis. Hati kita kasar, keras. Gak mau menerima kebenaran. Karena di rumah kita penuh dengan gambar-gambar orang-orang fasik. Jangan maksiat, kata Nabi. Karena maksiat mengundang murka Allah. Yang kelima pesan Nabi. Jangan minum minuman keras, khamar. Karena itu pangkal dari semua maksiat. Asbab minuman keras, mabuk, orang akan membunuh. Orang akan zina. Orang akan mentelantarkan anak istri. Orang akan rusak akalnya, akhlaknya. Maka Nabi pesankan, jangan minum minuman keras. Karena itu adalah pangkal dari segala kerusakan. Yang keenam. Jangan yang keenam. Ingat sama Mas. Jangan tinggalkan yang keenam. Jangan tinggalkan ini, tapi sudah tidak berurut ya, nggak apa-apa ya. Yang keenam, jangan tinggalkan tongkatmu dalam mendidik anak-anak. Artinya apa? Pukulan kadang diperlukan, tapi pukulan mendidik. Tapi ulama mengatakan juga tongkat di sini maknanya awasi agama anak-anak kita. Awasi amalan agama keluarga kita. Yang berikutnya adalah nafkahi keluargamu semampu. Kerja. Ikhtiar. Jangan jadi peminta-minta. Ikhtiar. Yang berikutnya, ajarkan rasa takut kepada mereka, kepada Allah. Didik mereka rasa takut kepada Allah. Ajak mereka dapat ilmu dari sini, sampaikan. Awasi terus. Awasi terus. Yang dua lagi terlupakan saya. Mungkin ada yang ingat, cuma disampaikan. Ini yang dipesankan, insya Allah. Mudah-mudahan bisa kita ingat. Majelis ini menjadi majelis yang barokah. Tidak ada niat saya apa-apa, Pak. Enggak ada niat saya apa-apa, kecuali rasa mahabbah, rasa cinta, tanggung jawab saya sebagai orang yang diamanahkan Allah. Sedikit debu daripada ilmu untuk menyampaikan amanah. Hidupkan masjid, tingkatkan amal, kemudian naungi keluarga kita.
bergabung dengan orang-orang soleh Pak di seputaran kita ini, bergabung dengan orang-orang baik di seputaran kita. Bapak jangan ragu, Mahabatul Quran ini, Ustadz Mustafa ini murid saya, anak didik saya. Tidak ada yang macam-macam di sini. Insya Allah Ta'ala di sini murni menghafal Al-Quran. Ya, kendati pun ya beliau masih muda, tapi insya Allah Ta'ala mudah-mudahan dia bisa istiqomah lah insya Allah. Dijaga Allah dari segala hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam segala apa namanya Ustaz? Dalam semua gerakan dakwah atau kebaikan kan mesti ada yang cacat. Tapi janganlah satu yang cacat semua dianggap sama. Kan tidak seperti itu. Kalau adalah umpamanya, contohnya mohon maaf, kawan-kawan kita di FPI, ada yang nggak baik oknumnya lalu FPI dijelekin. Kan nggak bisa begitu. Ada kawan-kawan kita tabligh, ada satu yang mimpin mula, lalu semua dianggap guru. Kan nggak boleh begitu, nggak adil namanya. Ada pesantren banyak, ada satu yang kejadian nggak enak, akhirnya diponis semua pesantren nggak bagus. Kan nggak bisa begitu. Kita mesti objektif dong, objektif dalam nilai sesuatu. Di mana-mana kan begitu. Di anak kita aja 7-6 punya anak, ada aja satu yang nyeleweng gitu. Ada aja yang nyantas kemana-mana. Cuman kan nggak semua mudah-mudahan anak kita seperti itu. Dalam satu keluarga, di masyarakat juga begitu, di sekolah. Jadi kita objektif dalam memandang sesuatu, ambillah kebaikannya insya Allah. Mudah-mudahan demikian bisa mengambil nilai manfaatnya. Saya mohon ampun kepada Allah atas kekhilafan. Kemudian mohon maaf kepada para asatidz, teman-teman saya, orang-orang tua kami sekalian, Bapak Ibu sekalian yang hadir insya Allah Ta'ala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan pertemuan ini ada manfaatnya bagi kita bersama, bisa istiqomah dalam amal agama. Jumpa lagi dalam lain kesempatan. Demikian disampaikan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.